Neng Linda teh ngapain atuh? Nyemilin daun bayam. Kan ini Ica teh lagi buatin buah segar, jus sehat buat Neng Linda. Aku tuh kan mau hamil, jadi aku harus makanan yang bergizi dan menunjang kehamilan. Atuh si Neng Linda. Ica mah baru tahu kalau daun bayam teh emang menunjang gitu buat kehamilan. Kan itu mah buat sayuran atuh. Ih, kamu tuh kayaknya nggak mendukung banget untuk aku hamil. Aku kan harus cepet hamil supaya Akbar bahagia. Ih, bukannya kayak gitu atuh Neng. Kan Ica mah cuman Udah amat. Udah pokoknya kalau udah selesai jusnya anterin ke kamar. Ya? Iya. Ya Allah! Neng! Juragan Nyonya! Ya Allah, Juragan Nyonya! Ada apa ini? Neng Linda! Ya Allah! Linda! Kamu kenapa, Nak? Saya kenapa, Linda? Jika nama tadi kepleset, Juragan Nyonya. Masya Allah, Nak, bangun sayang. Linda, kamu panggil Kadir. Cepat kita harus bawa ke kamar. Masya Allah, Nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pada kemana ya orang-orang, kok sepi? Ica, Neng, ya ampun, Neng Asyila. Aduh, apa kenapa ini orang-orang pada kemana, kok sepi banget? Iya, ini, itu Neng. Apa? Si Neng Linda. Neng Linda teh jatuh pingsan. Ini Ica teh suruh ngambilin air hangat sama balsem sama juragan Nyonya. Ya Allah, kok bisa? Yaudah kalau gitu, kamu ambilin keperluan yang dibutuhin sama ibu. Aku tanganin Belinda. Iya. Masya Allah, istri kedua. Jika Neng Aisyah teh kayaknya cuma ada 1 dari 1000. Aduh, berarti yang 999-nya buat Mang Kadir lah ya. Hayang nak eta mah. Mang ya, biasanya yang udah teh, istri kedua teh pengennya ngerebut suaminya. Paling banter, ngasut-ngasut gitu supaya nggak pulang-pulang suaminya teh. Terus ujung-ujungnya kemana? Ya Allah, ya ujung-ujungnya ya cerai. Supaya nih ya, suaminya teh cerai dari istri pertama. Gitu. Serem pisan emangnya. Duh. Itu sih perasaan kamu saja. Makanya Mang Kadir, kamu teh nanti jangan punya banyak istri. Nanti teh dosa, banyak dosanya kalau Mang Kadir teh nggak bersikap adil. Nyo. Udah mau ke Neng Linda heula. Linda, Masya Allah, Nak. Iya sayang. Ya Allah, Mbak. Alhamdulillah, Istilah kamu sudah datang. Tolong ya sayang ya, dicek keadaan Linda seperti apa. Tadi dia jatuh, mudah-mudahan kesehatan dan keadaan rahimnya baik-baik aja, Nak. Minta tolong ya sayang ya. Aduh, mudah-mudahan gak apa-apa. Coba ya, Mbak. Oke, sorry Mbak. Aman kok Mbak, alhamdulillah nggak ada yang aneh. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti kesehatan aku cukup prima dong untuk hamil. Kalau tentang itu lebih baik Mbak Linda langsung ke dokter kandungan untuk lebih pastinya Mbak tentang kondisi rahim Mbak. Karena kalau saya cuma bisa ngecek bagian luarnya aja. Iya suster, itu yang aku takutin. Aku takut terjadi sesuatu di dalam rahim aku. Ya Allah Mbak, nggak boleh berprasangka buruk. Lebih baik Mbak cek secepatnya. Karena lebih baik antisipasi di awal Mbak daripada ngobatin nanti. Iya, kamu tahu kan, aku ini mau kasih banyak anak buat Akbar. Bahkan aku itu mau bikin selusin anak supaya Akbar tambah sayang sama aku. Betul kan, Suster Ashila? Oh iya, betul. Belum punya anak aja, Akbar udah sayang banget sama aku. Gimana kalau nanti aku udah kasih anak sama dia? Dia bakal nempel kayak perangko. Dan kita bakal lebih sering bercinta. Ya Allah,
haruskah aku terus membiarkan kebohongan ini berlangsung? Padahal Mbak Linda berhak atas kebahagiaannya bersama Mas Akbar. Oh iya, ini sepertinya sudah waktunya sholat. Linda sama Aisila, ayo kita sholat dulu. Kalian juga kan harus wudhu dulu ya. Ya udah, aku mau mandi dulu supaya nanti kalau Akbar pulang aku udah wangi. Kamu jangan ngiri ya, Suster Ashila. Ngiri? Iri gimana? Aku cuma bercanda. Lagian kamu serius banget sih. Oh, iya. Ashila, makanya kamu itu harus banyak berdoa supaya Ilham bisa cepat sembuh. Dan kamu bisa segera menikah dengan Ilham. Dan kamu juga bisa bermesraan kayak aku dan Akbar. Ayo kita wudhu dulu yuk nak, yuk. Ayo sayang. Linda, kamu hati-hati ya sayang. Iya. Aisila, Ibu minta kamu yang sabar ya nak ya, menghadapi Linda. Dan kamu jangan sedih sayang. Iya, Bu. Tapi sebetulnya yang saya khawatirkan itu adalah Mbak Linda. Iya sayang. Ibu ngerti maksud kamu nak. Kamu takut ya kalau Linda itu terpukul dan lalu anfal karena dia tahu apa yang sebenarnya. Iya, Bu. Maka dari itu kita harus segera bertindak dengan tegas. Tegas? Bertindak tegas maksudnya apa nak? Ibu, saya minta maaf sebelumnya. Karena saya udah... Apa sayang? Saya udah lancang, Bu. Saya udah berkata tegas pada Mas Akbar. Lancang gimana nak? Mas Akbar pasti udah bilang kan sama Ibu kalau saya meminta kepada Mas Akbar untuk menjatuhkan talak kepada saya. Iya sayang. Akbar memang sudah cerita sama Ibu. Kamu minta dijatuhkan talak. Iya. Karena menurut saya itu yang terbaik. Tapi Mas Akbar nggak mau untuk menjatuhkan talak itu. Bu, sebenarnya saya ini bingung sekali, Bu. Saya nggak mau kalau Mbak Linda sampai tersakiti, Bu. Saya nggak mau. Apalagi pernikahan saya sama Mas Akbar ini hanyalah pernikahan siri. Iya nak. Ibu paham. Dan tanpa dijatuhkannya talak, akan susah untuk saya dan Mas Akbar untuk bercerai. Bu, aku mohon, Bu, saya mohon. Tolong bilang sama Mas Akbar. Suruh dia untuk menjatuhkan talak. Talak untukku malam ini juga. Apa Aisila? Kamu nyuruh Ibu. Kamu ingin Ibu menyuruh Akbar untuk menjatuhkan talak sama kamu malam ini juga, nak. Aisila. Aku tahu kamu pasti akan menelpon. Halo, Mas Faruk suamiku. Apa kabar, sayang? Vina, apa maksud kamu mencuri paspor milik aku dan juga Khalil? Ya ampun, Mas. Kamu kok sekarang kaget sih? Emang ada yang salah kalau aku melakukan hal itu semua? Bukan masalah salah atau tidak. Kamu kan bisa minta baik-baik. Apa yang kamu lakukan itu kesannya aku ini ayah yang buruk, suami yang jahat. Maksudnya apa sih? Harusnya kamu itu berpikir kalau aku akan melakukan hal ini. Kamu pikir aku akan diam?
setelah semua ancaman yang kamu berikan sama aku. Ancaman apa? Kamu lupa, Mas. Kamu sendiri kan yang bilang kalau aku akan kehilangan Kahlil dengan cara apapun. Ya ampun, Vina. Jadi menurut kamu itu ancaman? Itu artinya apa? Kamu akan bawa kabur Kahlil dari tangan aku kan? Dan aku pastikan sama kamu ya Mas Faruk, hal itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Oh, jadi sekarang ancam mengancam. Begitu maksud kamu? Menurut kamu? Vina, hati-hati kalau kamu bicara. Kamu tahu siapa aku sebenarnya. Dan kalau aku udah marah, aku nggak peduli siapa kamu, Vina. Jadi tolong jangan ancam aku lagi. Ini bukan ancaman, sayang. Lalu apa kalau bukan ancaman? Ingat ya, Mas. Sebelum kamu memberitahu aku siapa perempuan selingkuhan kamu itu, jangan kaget kalau aku tidak akan pernah berhenti mencari tahu siapa dia. Oh ya, terus? Kamu mau ngapain? Dan semua bukti-bukti itu akan aku bawa ke pengadilan. Supaya kita hancur bareng-bareng di sana. Gawat. Sepertinya Vina nggak akan main-main dengan ancamannya. Sekarang dia mau menyelidiki siapa Arsila. Aku harus amanin Arsila sebelum Vina menemukan dia. Aku tahu Vina bisa melakukan apapun untuk balas dendam. Sila, kamu yakin nak dengan keputusan kamu itu? Hai Sila. Insya Allah aku yakin, Bu. Karena di pernikahan poligami ini harus ada yang mengalah. Apa kamu sudah siap, nak, untuk menjalani hidup kamu sebagai seorang janda? Ibu minta tolong, sayang. Pikirkan baik-baik ya, nak. Memang apa bedanya, Bu? Kehidupan aku sekarang dengan menjanda. Ya Allah. Hai Sila. Pernikahan aku dengan Mas Akbar tidak banyak orang yang tahu. Dan kalau nanti saya dan Mas Akbar berpisah, yang tahu pun juga akan sedikit. Oke. Pertanyaan terakhir dari Ibu, nak. Apa kamu betul-betul sudah ikhlas? Insya Allah saya ikhlas, Bu. Demi keutuhan rumah tangga Mbak Linda dan juga Mas Akbar, saya siap menjanda. Baik, Aisila. Ibu akan bicara. Ibu akan suruh dia untuk menjatuhkan talak, nak. Bu, bilang sama aku, siapa yang ibu minta untuk menjatuhkan talak, Bu? Iya sayang, ibu lagi bicara sama Aisila. Kita sedang membicarakan tentang rumah tangganya Vina sama Faruk. Iya, itu tadi yang ibu bicarakan, sayang. Kenapa ibu tiba-tiba bahas soal itu? Soalnya Faruk itu kan sudah berketetapan untuk menjatuhkan talak untuk Vina. Tapi kan kita tahu, nak, kalau Vina itu bersikeras untuk menolak talak itu. Arsila, emangnya kamu belum tahu rumah tangganya Kak Vina dan Mas Faruk itu udah sampai pengadilan agama? Linda, sayang, kamu lupa ya? Aisila itu kan sudah pergi beberapa hari dari rumah kita. Jadi ya sudah pasti dia banyak sekali kehilangan informasi, ya kan? Oh gitu, aku kira ibu lagi bahas soal Akbar. Makanya aku bingung, kok ibu nyuruh Akbar buat menjatuhkan talak? Maafin aku ya, aku udah seuzon sama ibu. Makanya sayang, lain kali jangan seuzon ya. Kan nggak baik, nak. Iya, aku percaya kok. Aku ini hidup di antara orang yang jujur dan orang-orang yang sayang sama aku. Ya Allah,
rasanya aku udah gak sanggup lagi untuk hidup dalam kebohongan demi kebohongan yang harus kita lakukan demi menutupi jejak pernikahan aku dan Mas Akbar. Aisyila, kamu kenapa ngelamun? Oh, kamu ini pasti lagi mikirin Ilham ya? Enggak, bukan. Bu, Mbak Linda, saya duluan pamit ya, Bu. Mbak, soalnya ditungguin sama teman kosan saya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mbak, mari. Hati-hati, Nak. Aisyila, tunggu Aisyila. Aisyila. Kamu ngapain ngekos sih? Itu kan buang-buang uang, mending kamu tinggal di sini aja. Maaf, Mbak. Tapi jarak rumah ini ke rumah sakit tempat saya kerja terlalu jauh. Aisyila, kan ada supirnya Akbar yang bisa antar jemput kamu. Kamu tinggal di sini aja ya. Setidaknya kamu bisa temenin aku. Maaf, Mbak Linda, tapi kali ini saya benar-benar nggak bisa. Saya minta maaf sekali. Tapi saya janji saya akan bolak-balik dari rumah sakit ke sini. Dan Mbak harus percaya sama saya kalau saya melakukan ini semua yang terbaik untuk kita bertiga, Mbak. Bertiga? Apa maksud kamu bertiga? Maksud saya berdua, Mbak. Saya nggak tahu kenapa saya bilang bertiga. Lagi pula, Mbak juga lagi program hamil kan? Oh iya. Aku ngerti maksud kamu. Jadi kamu nyuruh aku untuk sering berduaan sama Akbar. Iya, aku tahu kok. Aku kan lagi program hamil. Tapi kamu tuh bikin aku malu, tau nggak? Nggak perlu malu, Mbak Linda. Untuk suami istri berduaan kan wajar. Saya permisi dulu ya, Mbak. Aisyila, makasih ya. Makasih banget. Karena kamu udah jadi teman yang baik buat aku. Alhamdulillah. Terima kasih kalau misalnya Mbak Linda emang merasa seperti itu. Aisyila, aku nggak tahu kalau tanpa kamu harus gimana. Karena aku butuh keyakinan kamu. Keyakinan saya? Maksudnya, Mbak? Aku butuh keyakinan kamu untuk meyakinkan aku bahwa Akbar itu adalah suami yang setia. Den. Aduh, Den. Pun bangun, Taya. Jangan disedih. Nggak mau. Tahlil capek lihat mama sama papa bertengkar terus. Udah ya, Aden mah jangan sampai berhenti doain mama papa Aden. Minta papa mamanya Aden teh bersatu. Terus saling mencintai lagi, gitu ya. Iya, Bibi. Nah, gitu atuh ya. Anak soleh kayak Aden mah pasti diijabah doanya, ya. Waduh, gayamu sudah kayak penceramah kondangan saja. Ih, naon sih si Mang Kadir. Ica teh bisa ngomong kayak gini ya, diajarin sama Neng Aisyila. Jadi ingat-ingat. Neng Aisyila itu laksana matahari yang memberikan cahaya di rumah sini. Tapi kenapa ya? Neng Aisyila itu nasibnya sangat menyedihkan. Tahlil pasti doain Tante Asila hidupnya bahagia. Amin. Aduh, oh my god, Inces. It's so hot ya, panas sekali. Untung aja Inces udah pakai make up anti matahari. How? You punya make up anti cuaca gitu? Keren. Tante Mami. Itu tuh lihat deh. Itu kasih suster Buluk itu. Buluk? What? Who is Buluk? Hah? Oh, kebetulan sekali.
I mean kan ini lagi panas, so kita butuh refreshing. Nah, ada Dese, berarti ada Mangsan, Nek. Tunggu deh. Dia mau kemana coba jam segini? Mungkin dia mau pulang. Karena kebagian shift malam. Ini kesempatan bagus kita, Tante Mami. Buat tahu di mana tempat tinggal si suster buluk itu. Jadi lebih gampang kan buat ngancurin hidupnya dia? I agree with you, Inces. Kan seperti you bilang, boring kalau cuma godain mulu. Kita harus bermain yang smooth, cantik, smooth, cantik, smooth, cantik. Iya dong Tante Mami. Jadi Tante Mami setuju ya? Aku ikutin dia. Catus. Oke Tante Mami siap ya pegangan. Oh no! Oh my god, oh my god, oh my god, Inces! Oh no! Iya apaan sih Tante Mami teriak-teriak kayak gitu? Aku tuh lagi konsen tau nggak? Aduh Inces, you pikir ini roller coaster apa nih? Ini mobil. Jangan-jangan you mantan driver roller coaster ya? Aduh, rambut ay kusut, kulit ay hitam, Inces. Tante Mami tuh gimana sih? Kita tuh lagi ngejar Ashila, masa pelan-pelan jalannya? Ngejar sih ngejar, tapi yang bener aja dong nih, lihat rambut ay sampai kusut. Udah Tante Mami, serahin semuanya sama Inces. Percaya ya sama Inces. Pegangan Tante Mami, 1, 2, 3. Minggir! Astagfirullahalazim. Kenapa mereka bisa ada di belakang aku? Ya Allah, bagaimana ini? Pak, maaf Pak, boleh tolong nyetirnya agak cepet Pak, sedikit soalnya saya lagi buru-buru ini Pak. Ya tolong ya Pak ya, makasih. Tante Mami gimana sih? Orang taksinya Ashila lagi ngebut kayak begitu, masa aku harus pelan-pelan, harus cepet dong? Tuh kan, jauh. Oh my god. Woi, hati-hati dong, bisa gak bawa mobil? Ih, itu kok nggak ngeliat-liat sih, kok jangan. Woi, hey, Inces. No. You jangan turun. Kayaknya itu adalah pedagang asongan dan mereka suka berkelompok. Nanti kalau kita dikeroyok gimana nih? Iya juga sih. Yaudah. Cepetan. Cus. Tuh kan jauh Tante Mami. Ya udah. Oh my god. Apalagi ini? Apalagi? Oh no. No. Udah. Stop. Tuh kan, I told you. Gara-gara you pakai tuh kan jadinya ditilang. Aduh, Eke nggak mau masuk penjara gara-gara suster Ashila. No. Apa Pak? Selamat siang, Bu. Siang. Perlihatkan SIM dan STNK-nya. Sim, STNK. Cus. Ya, SIM-nya sama Papi. Ya udah kalau gitu ibu saya tilang. Karena menjalankan mobil dengan ugal-ugalan. Ya Tante Mami ditilang kitanya. Bapak, jangan ditilang dulu Pak. Saya lagi buru-buru tuh ngejar suster buluk Pak. Ya Pak, jangan ditilang ya Pak, please. Aduh, ini Tante Mami Ya udah deh Pak, nggak apa-apa ditilang aja deh. jangan, gak enak ditilang Tante Mami. Iya Pak, tilang aja. Pak. Salah. Halo Pak Rudi, bagaimana? Ada info baru soal perempuan itu? Saya sudah tahu, Bu. Kemana akhir-akhir ini Pak Faruk pergi? Pak Faruk sering mendatangi tempat kos-kosan perempuan. Saya minta alamat kos-kosan itu sekarang juga. Nanti saya kirim, Bu, ke Ibu Vina. Bagus. Kalian harus tetap keep in touch dengan perempuan itu. Saya nggak mau tahu. Kita harus bisa menemukan siapa perempuan selingkuhannya Mas Faruk. Siap, Bu. Tunggu aja Mas Faruk. Cepat atau lambat, aku pasti bisa menemukan siapa perempuan selingkuhan kamu. Dan ingat Mas, harus ada harga yang dibayar untuk semua penderitaan yang selama ini udah aku rasakan. Dan kalian harus membayarnya dengan sangat mahal. Alhamdulillah ya Allah.
Untung aja mereka udah ngikutin aku lagi. Kenapa aku selalu aja ketemu sama mereka? Bisa bahaya kalau mereka tahu di mana aku tinggal. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum, Asyila. Akhirnya aku bisa menemukan kamu, Asyila. Tuan Faruk. Tuhan tahu dari mana di mana saya tinggal. Asyila, tidak penting aku tahu dari mana kamu tinggal. Yang terpenting, sekarang aku tahu di mana kamu tinggal. Tuan, aku mohon. Tolong pergi dari sini. Asyila, kamu tahu, aku sungguh-sungguh mencintai kamu, Asyila. Cinta aku ke kamu itu seperti embun pagi. Entah seberapa kali pun mentari mengusirnya, tetap aja akan kembali, dan kembali lagi. Tuan Faruk, tolong. Apa yang Tuhan lakukan itu salah. Dan bisa salah juga di mata orang lain. Apa yang salah, Asyila? Secara agama aku sudah putus hubungan dengan Vina. Aku sudah dalam tahap perceraian. Tapi Tuhan. Asyila, agama sama sekali tidak melarang untuk aku mencintai kamu. Perceraian aku dengan Vina sudah secara agama seiring dengan aku menjatuhkan talak ke dia. Jadi apa yang kita lakukan dan apa yang aku lakukan sekarang tidak bertentangan dengan siapapun, bahkan agama. Tapi tidak secara negara. Belum melegalkan perceraian Tuan dan istri Tuan. Dan setiap pelanggaran itu pasti ada sanksinya. Insyaf, Tuan Faruk, insyaf. Asyila, kamu dengar baik-baik. Aku sudah melakukan semuanya sesuai prosedur. Tuan Faruk, tapi tetap saja Tuan ini adalah lelaki yang sudah beristri dan satu saya juga istri yang sudah bersuami. Yang ada kita berdua mendapatkan hinaan dari masyarakat, Tuan Faruk. Tunggu, kalau memang benar kamu sudah bersuami, aku mau nanya, kok bisa kamu tinggal di tempat kos-kosan seperti ini? Maaf Tuan. Tapi saya rasa Tuan tidak perlu tahu tentang masalah itu. Ya sudah kalau begitu. Aku udah di sini. Kamu bisa cerita semuanya. Aku siap mendengar. Maaf Tuan. Tapi ini masalah pribadi. Saya harap Tuan Faruk jangan bertemu lagi sama saya. Pulang ke istri dan anak Tuan Faruk. Asyila, untuk sekarang aku akan pulang. Aku mengalah. Aku minta maaf sudah bikin waktu kamu jadi terganggu. Kalau gitu, aku permisi ya. Satu hal lagi. Aku pasti akan selalu kembali. Sampai kamu bisa menerima aku dengan ikhlas. Aku akan selalu menunggumu, Asyila. Sampai kapan? Tidak,
Aku harus bisa menahan diri. Sekarang bukan saat yang tepat untuk memberi pelajaran kepada Aishila. Tapi nanti, aku akan bikin perhitungan sama dia. Dasar perempuan munafik! Dasar perempuan munafik! Keterlaluan. Ini semua sungguh keterlaluan. Aku benci kamu, Aishila. Aku benci sama kamu. Astagfirullahaladzim. Vina? Vina? Kamu ada apa sih ini? Kenapa jadi marah-marah seperti ini? Aku udah tahu siapa perempuan selingkuhannya Mas Faruk, Bu. Siapa? Siapa perempuan itu? Bilang sama ibu. Ibu tahu. Ternyata perempuan itu. Perempuan itu kenapa? Bilang sama ibu, nak. Kenapa? Vina. Sudahlah, Bu. Gak ada gunanya aku ngomong sama ibu. Biarkan aja masalah ini menjadi masalah aku dan dia, Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu ini kenapa sih, nak? Dan ibu tahu apa? Mas Faruk itu benar-benar berniat untuk menikahnya setelah dia menceraikan aku, Bu. Apa benar seperti itu? Dari awal, aku tidak menyangka masalah ini akan menjadi sangat serius. Tapi sekarang, tidak ada pilihan lain selain aku bikin perhitungan sama perempuan selingkuhan itu. Tuan Faruk, tolong. Apa yang Tuhan lakukan itu salah. Dan bisa salah juga di mata orang lain. Tapi Tuhan. Aishila, agama sama sekali tidak melarang untuk aku mencintai kamu. Vina. 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 Vina, kamu mau kemana, nak? Bu, aku mohon, Bu. Ibu nggak usah ikut campur. Biarkan ini menjadi urusanku sendiri. Tapi, Vina. Vina, hentikan, nak. Vina. Vina, kamu jangan marah-marah seperti itu dong, sayang. Ada suara ribut-ribut apa ya di luar? Vina. Vina itu berbahaya, nak. Masya Allah. Vina. 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 Bu, ibu kenapa nangis? Vina. Udah, ibu jangan nangis ya. Ibu ke dalam, aku ambilin minum. Pelan-pelan ya. Ais! Ya, Neng. Kamu cepetan ambilin minum buat ibu sekarang. Cepet. Iya. Ini, Neng. Diminum dulu. Iya. Terima kasih ya. Sama aku aja. Kamu ngapain sih? Kamu ngikutin kita ya? Neng, atuh kan Ica juga khawatir sama juragan Nyonya. Kamu tuh pasti cuma kepo kan? Udah sana. Sana. Kita aja yang pergi. Dasar, kesebulan pisan. Kan ini teh kalau sinetron ya lagi seru-serunya. Masa Ica teh ketinggalan beritanya? Om bangun dong, kamu tuh gak bangun-bangun sih. Tante Mami, kenapa yang Iam gak bangun-bangun coba? Inces pusing tau gak sih? Ih Inces, you pikir cuma you aja yang kesel? I tuh jauh lebih kesel. Kalau lagi kesel kayak gini, I suka pengen makan orang tau gak? Tante Mami kenapa malah bercanda sih? Tante Mami gak tahu apa, Inces itu lagi pusing ya. Tante Mami tahu Inces itu masih muda, butuh kepastian buat merit. Masa mau selamanya aku nunggu kayak gini, Tante Mami? Inces kok ngomongnya kayak gitu sih? You pikir dengan you ngomong kayak gitu terus Ilham bakal bangun gitu? Enggak.
Ay aja nih udah usaha ini itu supaya ngebangunin Ilham. Buktinya belum bangun-bangun juga. Habisnya gimana Tante Mami? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dibutuhkan Ilham sekarang adalah doa. Daripada kalian berkeluh kesah seperti ini dan berharap kapan Ilham akan sembuh, lebih baik kalian sekarang wudhu dan kalian berdoa. Sholat. Dokter, kalau urusan sholat, tadi sebelum kesini saya udah sholat, Dok. Saya nih ya paling rajin sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh saya sering kebablasan, Dok. Alhamdulillah kalau begitu. Tante Mami, gimana kalau Ayang Iam kita bawa aja ke rumah sakit luar negeri di Singapura, ya? Inces pusing banget Tante Mami kok kayak gini terus. Bu, sebenarnya ada apa sih dengan Kak Vina? Kok dia pergi sambil ngamuk-ngamuk kayak gitu? Nggak apa-apa kok nak, hal yang biasa saja. Hanya salah paham kecil. Sebaiknya kamu nggak usah ikut stres ya. Tapi kan Bu, Linda, kamu itu kan lagi program hamil nak. Jadi sebaiknya kamu jangan terlalu capek dan juga jangan terlalu banyak pikiran. Karena nanti program hamilnya bisa gagal nak. Sebaiknya kamu fokus aja ya sama kesehatan kamu supaya bisa cepet hamil sayang. iya. Gitu dong. Sekarang ibu pamit dulu. Ibu mau ke kamar, mau istirahat ya. Ya Bu, sebaiknya Ibu istirahat ya. Kasihan nak ya. Iya. Sebenarnya ada apa sih? Ada apa coba dengan pernikahannya Mas Faruk dan Kak Vina? Riz, kamu lagi ngapain di sana? Neng Linda, Kamu lagi ngintip ya? iya, maaf ya Neng. Abis Ica tes kok penasaran gitu. Kepo kamu. Aku mau nanya sama kamu ya. Sebenarnya ada apa sih dengan pernikahan Kak Vina dan Mas Faruk? Kamu pasti tahu kan? Cerita sama aku. Maksud Neng Linda? Iya, soalnya Kak Vina itu kan dulu orangnya penyabar banget. Dan sekarang dia suka ngamuk-ngamuk kayak gitu. Oh, soal itu. Aku tahu. Pasti kamu nggak mau kan cerita sama aku karena kamu takut aku kepikiran. Sama kayak yang ibu lakukan tadi sama aku. Iya, Neng, bener kayak gitu. Ya ampun, Ais, kamu itu perhatian banget ya sama aku. Aku jadi terharu banget. By the way ya, aku tuh bersyukur banget karena pernikahan aku nggak seperti pernikahannya mereka. Maksudnya Neng Linda teh kumaha? Kamu tahu nggak? Tadi aku dengar Mas Faruk itu akan menikah lagi setelah dia bercerai dengan Kak Vina. Oh, seperti itu. Dan aku sangat beruntung. Aku mempunyai suami seperti Akbar. Suami yang sangat setia. Hah? Kenapa kamu? Enggak, nggak apa-apa Neng. Refleks. Ya Allah, moga aja bibir ini teh bisa nahan gak bilang apa-apa sama Neng Linda. Aduh, menikarunya pisan si Neng tehnya gak tahu masalah yang sebenarnya. Singapura aja deh. Kayaknya Ilham lebih cocok dirawat di sana aja. Ya ampun Tante Mami, usaha Tante Mami buat Ayang Iam tuh kayak begini ya ternyata. Inces jadi terharu deh. Ya iya dong Inces. Ilham itu anak Ai. Apapun akan Ai lakukan demi kebahagiaan dan kesembuhan Ilham. Bener banget Tante Mami. Ini Inces juga lagi bilang sama Papi buat Ayang Iam berobat di luar negeri aja. Terus kata Papi mau dibawa ke Eropa katanya. Hah? Eropa? Oh my God. Euro kan lagi mahal-mahalnya.
Kenapa enggak di Singapura aja, udah bagus kok di sana. Teman-teman Ai banyak jebolan sana. Ya ampun Tante Mami, gimana sih maksudnya? Emangnya sekolahan apa pakai jebol-jebolan? Bukannya gitu, kan banyak banget ya orang Indonesia yang seneng berobat di sana. Maksudnya gimana sih Tante Mami? Mereka itu lebih percaya sama dokter-dokter di luar negeri. Makanya disebutnya ex-Singapore, jebolan Singapura, gitulah pokoknya. Ah ya udahlah terserah deh. Pokoknya Inces mau Ayang Iam berobat di luar negeri. Nanti pengobatannya biar Papi Inces aja yang bayarin. Tante Mami tenang aja. Ini kesempatan bagus. Ai sekalian bakal suruh Cinta ngerayu dedinya supaya cepet-cepet realisasiin merger perusahaan Desa sama perusahaan Ai. Nggak perlu tungguin Ilham sembuh kan? Nah dengan gitu Ai bakal tenang. Karena semua usaha Ai menjodohkan Ilham dengan Inces nggak bakal sia-sia. Ini namanya aji mumpung. Aisila, ternyata kamu itu hanya serigala berbulu domba yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Dan aku adalah perempuan bodoh yang dengan naifnya mengucapkan selamat datang. Tunggu saja Aisila, malam ini akan menjadi mimpi buruk buat kamu. Dasar perempuan munafik. Percuma kamu jungkir balik ibadah kalau kenyataannya kamu berbuat gak benar sama suami orang. Aisila, aku tahu kamu ada di dalam. Siapa itu? Kurang ajar pakai nanya-nanya siapa. Emangnya ini rumah pejabat apa sampai harus tahu siapa yang datang? Ya Allah, kenapa perasaan aku jadi nggak menentu gini ya? Ya Allah, ini perasaan apa ya Allah? Buka pintunya sekarang. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ini bukan pertanda apa-apa. Ayo buka pintunya. Astagfirullah. Iya, sebentar. Saya kira siapa? Apa kabar Mbak? Silakan masuk, ayo masuk Mbak. Kamu gak usah basa-basi. Tanpa kamu suruh masuk, saya pasti akan masuk. Karena kita harus bicara. Bicara? Bicara tentang apa memangnya Mbak, kalau saya boleh tahu? Kenapa kamu katanya tegang kayak gitu Aisila? Kamu kaget? Yang datang ini aku, bukannya Faruk. Ya Allah, jangan-jangan Mbak Vina sudah tahu tentang kelakuan Tuan Faruk yang berhasrat ingin menikahi aku. Ya Allah, apa yang akan Mbak Vina lakukan? Karena waktu itu dia pernah bilang
kalau dia akan membunuh perempuan yang menjadi idaman lain suaminya. Kenapa kamu mendadak jadi bisu, Aisyah? Kamu kaget? Atau kamu malu karena akhirnya perselingkuhan kamu itu terbongkar semuanya? Perselingkuhan? Perselingkuhan apa maksudnya, Mbak? Dasar perempuan munafik. Kamu itu gak sosok polos. Akui saja hubungan gelap kamu dengan Mas Faruk, suami aku. Mbak, lebih baik kita omongin aja di dalam ya. Kita omongin baik-baik, Mbak. Karena di luar gak enak sama tetangga. Ayo, Mbak. Singkirkan tangan kamu itu. Jangan berani-beraninya ya kamu sentuh tangan saya. Kamu pikir saya itu gak jijik apa? Kena kulit kamu itu yang kotor. Kamu itu gak lebih dari perempuan rendahan. Mbak. Ya Allah, hamba mohon, sembuhkanlah sahabat kami Ilham. Angkatlah penyakitnya. Dan kembalikan dia sehat walafiat seperti sedia kala. Ya Allah, hamba tahu. Hamba tahu Engkaulah Maha Pengampun dan Maha Menyembuhkan. Amin ya Rabbal Alamin. Linda, kamu sabar ya. Nah, tapi Akbar, Ilham itu udah aku anggap sebagai saudara aku sendiri. Iya, aku tahu. Pokoknya aku mau jenguk dia sekarang juga, Akbar, aku mohon. Linda, ini udah malam. Besok aja kita jenguknya ya. Tapi Akbar, aku mau jenguk dia sekarang, aku mohon, Akbar. Kita nggak tahu apa dia masih ada atau enggak besok. Aku mohon sama kamu. Ilham bangun, Ilham, ini aku, Linda. Kasihan kamu, Ilham. Kamu harus mengalami nasib seperti aku. Dan aku tahu rasanya jadi kamu, Ilham. Kamu harus sendirian di dalam duniamu yang gelap. Linda, yang Ilham butuhin sekarang itu adalah doa. Kamu gak ngerti rasanya jadi Ilham, Akbar. Kasihan dia. Dia gak bisa bersatu dengan kekasihnya Aisyah. Maksud Mbak apa? Kenapa Mbak tiba-tiba marah seperti ini, Mbak? Harusnya aku tuh dari dulu marah sama kamu, Aisyah. Dan harusnya dari dulu itu aku sudah curiga sama kamu. Astagfirullahaladzim. Apa memangnya maksud Mbak? Kamu lupa? Hah? Dengan semua sandiwara yang selama ini sudah kamu lakukan dalam perkawinan kamu di hadapan Linda. Dasar kamu perempuan gak tahu diri. Kenapa Mbak Vina tampar saya? Kamu masih nanya? Kamu masih nanya kenapa saya tampar kamu? Kamu itu nggak sadar apa? Kamu itu nggak lebih dari seorang perempuan munafik. Kamu itu nggak sosok polos, Aisyah. Kamu itu sadar gak? Kamu itu sudah merebut suami orang. Astagfirullahaladzim. Om, bagaimana dengan kondisi Ilham? Iya, kita semua sekarang sedang mengupayakan kesembuhan Ilham. Ini semua terjadi karena benturan hebat di kepalanya. Dan itulah yang menyebabkan trauma berat di kepalanya. Tapi apa dia bisa sembuh? Tentu saja bisa, Linda. Kalau Allah sudah berkehendak.
Ilham pasti sembuh. Linda, sayang, sudah waktunya kita pulang, nak. Yuk, biar Ilham istirahat ya. Ya, sayang. Enggak, Bu. Aku masih mau bicara dengan Ilham. Ilham, kamu harus sembuh ya, Ilham ya. Ada Ashila yang menunggu cinta kamu. Kasihan dia sekarang. Dia hidup tanpa cinta kamu. Kamu harus bangun. Kamu jangan tertidur terus. Karena kamu cinta sejatinya Ashila. Bangun, Ilham. Linda, jam besoknya sudah habis. Sebaiknya kita pulang sekarang. 5 menit lagi, Mas. Ilham, aku selalu berdoa untuk kamu. Aku selalu doain untuk kesembuhan kamu, Ilham. Kamu harus bangun ya. Kamu harus segera menikahi Ashila. Dan aku berharap kamu bisa secepatnya mempunyai anak dari Ashila. Supaya anak aku dan Akbar bisa berjodoh dengan anak kalian ya. Mbak, tolong Mbak, saya mohon. Mbak istighfar. Mbak tenangin hati Mbak dulu. Kamu nggak usah ngajarin saya istighfar ya. Kamu yang seharusnya istighfar. Karena kamu itu sudah merebut suami orang. Kamu itu sudah selingkuh dengan suami aku. Mbak, sebentar Mbak, tolong Mbak dengerin dulu penjelasan dari saya. Cukup, Ashila. Saya sama sekali tidak butuh penjelasan kamu. Karena kamu itu sudah jelas-jelas melakukan sebuah cinta terlarang. Dan semua itu akan ada harganya. Cinta terlarang? Astagfirullah, apa maksud Mbak dan apa yang akan Mbak lakukan? Kita lihat saja. Apa yang akan saya lakukan untuk membalas semua dendam-dendam saya. Dan kamu, Ashila, kamu harus membayarnya dengan sangat mahal. Ilham, ayo bangun, Ilham. Akbar, kamu bilang sama Linda, ajak dia pulang sekarang. Sebelum dia melantur lebih banyak lagi sama Ilham. Linda, udah ya, sekarang kita pulang. Om Wahyu juga kan harus melakukan tugasnya. Iya Linda, karena Om masih harus lanjutkan check up lanjutan pada pasien. Iya, aku akan pulang dengan kamu sekarang. Om, aku mohon sama Om ya, tolong sembuhin Ilham, Om. Jangan bikin Ashila sampai terkatung-katung. Dan jangan sampai Ashila menikah dengan lelaki yang sudah mempunyai istri. Aku nggak mau sampai Ashila harus dipoligami. Ayo sayang. Ayam, aku pamit pulang ya. Ayo Linda, sayang. Baik. Iya, sampai Linda. Mbak, tolong Mbak, saya mohon. Izinin saya Mbak untuk Nggak ada. Diam. Di mata saya, kamu itu nggak lebih dari seorang perempuan dengan ular berkepala dua. Kamu itu sudah jelas-jelas selingkuh sama suami aku. Kamu itu sudah jelas-jelas mengkhianati Akbar. Mbak, kalau maksud Mbak Vina berselingkuh, saya nggak pernah berselingkuh, Mbak. Oh, hah? Jadi kamu sekarang masih mau mencoba untuk menyangkal, hah? Karena saya nggak pernah melakukan seperti yang Mbak tuduhkan. Apa? Kamu bilang kalau kamu itu nggak selingkuh, tapi kenyataannya kamu cuma mau bilang kalau kamu tuh cinta sama Mas Faruk dan kamu tuh sudah menduakan Akbar, iya kan Aisyila? Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya ini pasti takut, Mbak, sama dosa. Saya takut dosa, Mbak. Saya datang ke sini bukan untuk mendengar pembelaan kamu, tapi saya mau pengakuan dari kamu.